saat ini berada dengan Pak Mulyadi, dan kebetulan Pak Mulyadi ini juga sekjen ya Pak? Ya, sekjen dari apa Pak nama lengkapnya nih? Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Indonesia. Oh, itu berarti nasional? Nasional, Bu. Dan Bapak sebagai sekjen? Iya, Bu. Sekjen ini ada ketua umum atau sekjen? Ada. Jadi ada ketua umumnya? Ada, Bu. Dan ada sekjennya? Se-Indonesia ini? Se-Indonesia. Berapa itu Pak anggotanya? Kalau dari, jadi gini Bu, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Masyarakat Indonesia ini ya bertingkat dan berjenjang. Oke. Nah, tingkat yang paling rendah itu adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan, terus di atasnya? Itu DPD. Oke. Dewan Pimpinan Daerah itu di kota kabupaten. Oke, kalau di kabupaten itu 417 kabupaten. Oh, berarti hampir seluruh kabupatennya ya, jumlah 500-an ya? 72 itu kota. Oke. Terus dari sisi provinsinya? Nah, provinsinya itu namanya DPW. Dewan Pengurus Wilayah Provinsi itu ada saat ini 35. Sebenarnya 3 lagi dalam proses itu konsolidasi. Oke. Nah, berarti jumlah hampir di semua provinsi dong ya kalau ada. 35. Jadi satuan pendidikannya itu lebih kurang, kalau yang terdata di Dapodik, di provider Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih kurang 8.900 sekian. Banyak juga ya. Nah, tapi yang belum terdaftar ada lebih kurang sekitar 3.000-an. Jadi total sebenarnya lebih kurang 11.000 lebih satuan pendidikan Indonesia. Dan ini Bapak sebenarnya berada di level yang nasionalnya. Kan tadi dari DPW, ya kemudian di level kabupaten kota, kemudian ada provinsi, lalu ada DPP. Nasional, ya DPP. Ya. Nah, seperti apa obrolan kita? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Kita lanjutkan nih ya. Nah, jadi tadi Bapak adalah sekjen di situ. Iya, Bu. Nah, sebenarnya dengan kondisi pendidikan kesetaraan saat ini nih, kondisi saat ini, nah dinamikanya ini gimana sih Pak? Kondisi yang terakhir. Bisa mungkin kita obrolin, atau mungkin apa ya, mau dicurhatin juga boleh kali ya. Apa Pak, gimana? Pertumbuhan perkembangan pendidikan kesetaraan ini begitu cepat, Bu. Oke. Bahkan agresif ya. Apalagi ya kami sebagai satuan pendidikan, Bu, berterima kasih kepada pemerintah daerah, juga pemerintah pusat yang selalu membina kami dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Ya dulu ada namanya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Nah, kita ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, itulah PKBM. Kalau kita dinamika saat ini berarti ada juga sebelumnya. Sebelumnya ini Bu, tahun 1998 itu kita memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak yang termarginalkan. Itu ada namanya ATS atau APS. Arahnya dulu ke sana ya? ATS itu anak tidak sekolah. Oke. APS anak yang putus sekolah. Oke. Maka disebut pendidikan non formal itu karena melayani yang itu. Ya, jadi berjalannya waktu, di tahun 2008 itu jumlah peserta didik cuma 300.000, Bu. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Tahun 2010 udah nyampe sekitar 2008 600.000. Nah, yang terakhir 2018 itu 1.700. 1.700.000. 1,7 juta. Yang terakhir kemarin itu lebih kurang 2 juta. Jadi dalam 10 tahun pertumbuhannya itu begitu pesat. Dari 300.000 1,7 800 tahun 2018 itu 1,7. Yang dahulu itu adalah banyak sekali peserta didik yang putus sekolah yang usianya di atas usia belajar. Jadi usia belajar nih. Sekarang usia tidak belajar, Bu. Jadi usia tidak belajar, usia orang bekerja. Usia orang bekerja. Sekarang dinamik perkembangan cukup pesat. Jadi yang usia belajar itu lebih kurang sekitar 45%. Dari 1,7 tadi atau dari 2 juta? Dari 2 juta, oke. Sekarang ini 55% itu yang usia di atas usia belajar. Katakan yang 45% usia belajar. Usia belajar. 55% usia yang bekerja lah, katakanlah begitu. Iya, usia bekerja. Nah, ini kan mengakomodir, Bu, bahwa sesuai yang dikatakan tadi bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ya. Dan tidak mengenal itu apapun situasi dan kondisinya. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Kenapa? Kalau pendidikan kita rendah, akan semakin tinggi tingkat ketidakmakmuran, bahkan cenderung banyak kepijakan sosial. Ya. Jadi karena pendidikan itu adalah pilar dalam kehidupan masyarakat manusia.
Nah, sekarang yang lebih menarik ini, Bu, ada beberapa pendidikan di Indonesia ini yang memberikan pelayanan itu setelah COVID. Oh, oke. Dulu pas COVID itu sempat 2 tahun itu Ya, jadi lebih banyak menggunakan daring kan? ya, nah inilah yang kita lihat sekarang ini. Nah, dulu waktu itu pemerintah juga bingung apa membuat satu grup. Nah, ada namanya prototype kan? Iya, betul. Nah, prototype ini adalah sifatnya kan sementara. Nah, setelah COVID berlalu, tapi online masih berjalan juga. Itu Bu, saya juga kaget, jumlahnya itu 4.300. 4.300 Siswa. lembaga. Siswanya, Bu. 4.300 Iya, siswanya. iya. Itu murni daring, tidak branded. Nah, waktu itu saya mendengar langsung dengan Beskap, dengan kementerian di Simatupang, pihak penyelenggara itu menceritakan sendiri Menceritakan bagaimana? bahwa dia ketemu dengan siswa hanya sekali sebulan. Yang 4.300 tadi? Iya, dan dia sudah 1 kali sebulan. dalam jangka waktu 2 tahun sudah buka cabang 17 kota katanya gitu, Bu. Dalam waktu 2 tahun itu, Iya. yang semenjak COVID. Iya. Di 17 kota, Iya. muridnya sudah mencapai ribuan, tadi 4.300. 4.300. Dan ketemu muka atau luring itu hanya sebulan ya, sekali. bahkan ketemu dengan daring dengan Zoom itu, Bu, katanya 80 orang satu kelas. Oh, kalau kelas daring kan, kalau kelas luring kan 36 gitu ya. Atau Jadi mungkin gini, 40 ya. di sini Kalau kita ini 80. 80 dan 30 sampai 80. Di sini adalah saya sebagai praktisi pendidikan itu termenung dan terpana, Bu. Apa yang membuat Bapak termenung dan terpana? Pertama, pendidikan ini adalah memberikan pencerdasan kehidupan anak bangsa. Ya, Nah, kita di dalam sistem pendidikan nasional kita memiliki jalur ada 3, Bu. Kan sama kita ketahui ya. Ada pendidikan non formal, Ya. ada informal dan formal. ya. Nah, pusat kegiatan belajar masyarakat ini Masuk pendidikan non formal. non-formal. Nah, pertanyaannya adalah kenapa non formal ada? Pendidikan non formal ada ini adalah mengakomodir anak-anak yang putus sekolah, yang Ya. terkendala sekolahnya. Berarti di situ ada sesuatu masalah dong. Malas belajar. Kemudian Misalnya korban bully, korban bully. bisa jadi di. Ya. Apakah bisa membaca dengan secara daring? Itu yang termenung saya, Bu. Yang kedua, saya belum dapat data fakta, ada nggak izinnya? Ah, oke. Kalau ada izinnya, dasarnya apa? Mana kaji ilmiahnya? Betul, betul. Nah, karena saya seorang praktisi pendidikan, dan saya sudah lakukan. Dari 10 siswa yang melakukan daring, Bu, mencari nilai 6 itunya setengah mati, Bu. Ah, Kenapa? Satu, di saat kita menerangkan, sinyal hilang. tidak maksimal jadinya ya prosesnya itu. Kedua, di saat kita belajar, dia off kamera. Dan kita nggak tahu dia ngelakuin apa. Dia entah di mana. Nah, sedangkan kita dalam pendidikan ini adalah yang sangat dominan itu adalah pedagogik yang diberikan kepada siswa tidak dapat. Dan pembentukan karakter kan. Wah, juga apalagi pendidikan. itu, Bu. Dan itu sulit ketika daring. Sangat sulit, tetapi saya juga baca beberapa jurnal dan juga bertanya kepada ahli pendidikan, seperti di Amerika dan Eropa, kenapa daring itu ada? Masuk akal, Bu. Kenapa? Satu, minat belajar anak itu tinggi. Dua, memiliki lingkungan yang bagus, apalagi sinyal ya. Yang ketiga adalah memiliki kesehatan dan kecerdasan yang baik. Yang keempat, ekonominya bagus. Dan ada pendampingan kan, bagaimanapun di rumah. Ada pendampingan. Nah, ini kalau untuk kita, daring ini bagus. Iya, bagi yang mana? Nah, ini, Bu. Jadi jangan disamaratakan, oh daring bisa didaringin. Yang saya nggak habis pikir itu adalah, ada 3, Bu. Input, proses, output. Inputnya yang dikhawatirkan. Input kan bisa sebanyak mungkin dari murid. Oke. Prosesnya, Proses pembelajaran apakah sesuai dengan standar proses ya? ya standar proses itu nggak Pembelajaran. masuk. Dan 8 standar mutu kita, di dalam standar mutu kita kan ada 8 standar, Bu. Yang pertama, standar proses. Jelas. Gurunya entah di mana, muridnya di mana. Kan gitu, Bu. Standarisi, terpenuhi atau tidak? Apalagi saat sekarang.
namanya kurikulum mereka itu kan ada proyek, Bu. Proyek belajar. Ya, satu siswanya di mana, entah di mana. Nah, outputnya adalah apakah anak didik ini bisa bersaing untuk melanjutkan pendidikan tinggi baik dalam luar negeri. Itu bikin aku termenung, Bu. Jadi oleh sebab itu kepada satuan pendidikan atau pemerintah, ya marilah kita pikirkan hal ini yang terbaik. Kenapa? Sesuai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pendidikan inilah mencerdaskan kehidupan. Pertanyaan saya, apakah bisa cerdas? Dan apakah pendidikan yang ini yang kita sebutkan ini tadi yang udah buka 17 cabang, punya ribuan murid, itu juga dapat anggaran pemerintah? Dapat, Bu. Oh, oke. Kan dapat BOP dia. Dapat BOP ya? Iya. Padahal BOP itu kan untuk operasional ya. Operasional. Nah, sekarang Kalau operasionalnya apa? kemudian itu hanya Zoom apa yang dikeluarkan? Apa yang cuma modalnya cuma laptop, Betul. kemudian itu juga ruang kelas nggak penting. Iya, bisa dilakukan dimanapun kan istilahnya anak-anak itu berada tersebar di mana-mana. Nah, ini perlu kita sikapi hal ini dengan baik. Kan, nah, kalau saya menyarankan, Bu, mohon dikaji kembali. Oh ya, harapannya untuk dikaji kembali ya. Dikaji kembali. Karena kalau kita bicara 8 standar, terutama standar proses, apakah memenuhi. Kemudian yang kedua, ketika dapat anggaran yang sama dengan sekolah formal yang memang berhadapan atau PKBM yang selama ini memang harus masuk ya, tidak ada tiba-tiba ikut ujian, tapi ada proses pembelajaran. Maka di sini kan juga biaya operasional buat apa gitu ya? Sementara biaya sama nih ya. Ini yang paling menarik. Tapi kalau kita melihat di Amerika, di Eropa itu online ya. Tapi apakah sama? Aspek psikologis, ya, aspek geografis, apalagi tumbuh kembang anak ya. Apalagi tumbuh kembang anak. Jadi akhirnya apa? Kalau terjadi proses pembelajaran seperti ini, akibat yang pertama, janganlah anak-anak minat belajar lagi kurang karena dia putus sekolah, diberikan itu yang sifatnya instan. Kasihan, Bu, masa depannya. Ya. Kita sebagai seorang pendidik, bukalah pikiran dan buka hati nurani. Ya, benar. Dia tidak tahu apa-apa, Bu. Yang itu kan kita seorang pendidik. Kalau memang itu tepat, saya pengen tahu, Bu, kajiannya sampai di mana. Dan sosialisasi anak juga jadi nggak jalan ya. Kalau Tidak, menurut Bu. saya, kalau berbicara tumbuh kembang anak ya Pak, anak itu kan bertumbuh berkembang itu pada satu lingkungan untuk positif tuh dia tidak hanya mengenal orang tertentu di rumahnya, tapi bagaimana dia juga keluar. Ya. Kemudian juga hidup itu kan penuh tantangan, penuh masalah. Dia juga harus belajar menghadapi berbagai tantangan. Lalu tadi ya, kalau kita berbicara tadi proses pembelajaran, ya mungkin anak usia sekolah ini butuh pendamping. Jadi kalaupun di rumah dia online, harus ada nih yang ngedampingin. Nah, ketika nggak ada yang ngedampingin, nah ini prosesnya apakah tadi yang Bapak khawatirkan, apakah berjalan maksimal kan gitu ya? Nah, berbeda ketika berada bersama guru. Itu kan cara pandang Bapak tadi ya? Ya, itu pedagoginya yang betul, Bu. Jadi berbeda tatap muka dengan tidak tatap muka. Ya. Jadi luring dengan daring itu sangat jauh berbeda. Ya. Jadi kalau kita Dan kita udah ngerasain kok waktu 2 tahun itu. Betul. Dampaknya bagi negeri ini juga kelihatan kok. Nah, yang kita sayangkan ini adalah anak-anak tadi korban bully. Anak-anak ini tadinya ada bermasalah. Terus diberikan dia tidak mengerti. Dan diberikan pembelajaran bikin dia nyaman. Tetapi outputnya apa? Oke. Ya. Itu ya. Jadi kualitas dari hasil pembelajarannya ini kan. Kualitas betul. Kualitas ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau itu yang nomor 1. Jadi anak-anak yang kita ajarkan itu, Bu ya. Anak itu butuh sekali perhatian. Butuh adalah dihargai. Dan ada komunikasi dua arah. Iya. Tatap mata tadi ya. Kalau kita belajar dengan luring kan berbeda ya. Oh, beda sekali, Bu. Kita bisa melihat anak secara langsung, secara perubahan misalnya wajah, mimik. Karena saya udah lakukan juga, Bu. Jadi yang saya katakan ini, ya Ibu lihat sendiri ya. Saya buka itu dari pagi 7:30 sampai 7:30. Dari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke. Nah, itu udah saya lakukan juga. Daring dilakukan ada yang dipakai situasional. Siap. Yang berbahaya lagi sekali, Bu,
Apa? Ini yang paling kutakutkan, Bu. Anak-anak ini dia akan melakukan satu kecurangan. Ketidakjujuran gitu maksud Bapak? Iya, Bu. Potensi itu ada. Oh, sangat besar. Kenapa? Nah, kita dalam proses pengajaran, Bu. Anak kita jelaskan penerangan materi. Katakanlah selesai materinya satu bab. Sudah selesai satu bab, tidakkan itu ulangan harian. Ada tuh ATS, asesmen tengah semester. Dengan adanya belajar dengan secara online ini, dia seakan mempermudah open book. Oke. Apa itu kita biarkan, Bu? Ya. Apalagi jangka panjang ya, dari SD sampai SMA. Oke. Jadi dengan sendirinya jelas menurut pengamatan saya sudah kita ajarkan, sudah ngerti nggak nak? Belum. Yang mana tidak mengerti? Yang ini adalah gini loh. Awalnya dari sini, proses ini, akhir sini, evaluasi begini. Online? Ya. Kita kan nggak tahu. Nah, yang jadi persoalan sekarang pikiran saya, Bu, yang bikin nggak mengerti. Kalau uang mungkin bisa kita cari, bisa kita ganti, Bu. Tapi usianya bisa kita ganti nggak, Bu? Enggak. Nggak akan bisa, Bu. Dan nggak bisa diulang. Dan tidak bisa diulang. Ini Oke. kesimpulannya adalah, apakah pembelajaran online itu suatu langkah yang tepat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Ayo kita berpikir, demikian, Bu. Oke, berarti Bapak dalam hal ini ya sebagai sekjen ya dari forum itu berharap ada evaluasi ya. Mohon ditinjau ulang. Ya, Kalau dievaluasi. hal itu memang itu bagus, tolong buktikan. Kebijakan ini tolong ditinjau ulang. Ya. Dan yang sudah berjalan tolong dievaluasi. Dievaluasi. Kalau memang tidak berdampak baik pada tumbuh kembang anak ya dan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi kualitasnya, maka ya Di stop aja. Di stop aja. Gitu. Ya itu yang penting, di stop aja gitu ya. Ya, soalnya Oke. gini. Jadi itu tentu semua di tangan pengambil kebijakan. Ya, betul, Bu. Nah, silakan, ini adalah soal nasib anak-anak bangsa kita. Jadi silakan, pertama karena sudah berjalan dan di begitu banyak kota dan kabupaten, jadi silakan dievaluasi. Yang kedua, hasil evaluasi harus dibuka kepada publik, ya. Artinya melibatkan juga gitu pakar-pakar pendidikan dan lain-lain ya, termasuk mungkin pakar yang terkait psikologi tumbuh kembang anak. Lalu yang terakhir ya, kalau memang ini tidak baik ya di stop kebijakan ini, gitu kan Pak? Oke. Ya, demikian obrolan ini ya terkait Baik, dengan dinamika pendidikan kesetaraan di Indonesia yang ternyata nih sekarang ini ada beberapa perubahan ya yang kita sendiri juga terkejut, kaget, dan kebijakan-kebijakan yang justru tadi ya ternyata kalau dari obrolan kita bisa membahayakan kualitas pendidikan dan juga membahayakan tumbuh kembang anak untuk optimal. Apalagi masa depan anak. Ya, apalagi masa depan anak. Dan masa depan bangsa, Bu. Betul. Dan ini jangan sampai anak-anak ini jadi kelinci percobaan yang kelak kita sesali. Betul, Ya, betul. gitu. Oke, ya demikian obrolan ini, semoga bermanfaat dan bagi para pengambil kebijakan ya semoga ini juga bisa didengar untuk disikapi tentu dengan positif demi kepentingan terbaik bagi anak bangsa ini. Oke, demikian ya obrolan ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Pak Mul. Sama-sama, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama-sama.